Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di media kita, media SD kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perubahan benda akibat perubahan suhu. Materi ini ada di tema 6, subtema 1, kelas 5 sekolah dasar. Teman-teman, pernahkah teman-teman melihat air mendidih atau memang sengaja merebus air? Maka dari situ kita dapatkan sebuah fenomena atau peristiwa, yaitu awalnya air itu dingin, kemudian air itu akan menjadi panas dan lama-kelamaan akan mendidih dengan keluar gelembung-gelembung gasnya. Kemudian ketika gelembung itu pecah, maka akan menjadi gas yang itu disebut sebagai air yang menguap. Peristiwa merebus air ini, kalau kita coba untuk menceritakan perjalanan panasnya, yaitu panas itu berasal dari api kompor, yang mana api tersebut memanaskan panci, sehingga air yang ada di dalam panci ikut menjadi panas, kemudian lama-kelamaan akan mendidih dan akhirnya gelembung gas itu akan pecah, kemudian tersebar ke udara, yang disebut sebagai air yang menguap. Nah, proses penguapan ini kalau kita biarkan, maka air yang ada dalam panci lama-lama akan habis dikarenakan air menguap. Proses penguapan ini adalah merupakan proses perubahan wujud dari zat cair, yaitu air, menjadi gas. Kemudian pernahkah kalian membuat es batu? Maka mungkin sebagian teman-teman sudah pernah membuatnya atau semuanya. Nah, ini adalah sebuah peristiwa di mana air itu didinginkan sehingga air itu menjadi keras seperti batu. Nah, es batu ini adalah sebuah peristiwa di mana air itu kehilangan kalornya atau sengaja dihilangkan kalornya atau panasnya, dan akhirnya suhunya akan turun dan jadilah es yang kerasnya seperti batu. Kalau kita istilahkan es batu. Nah, es batu ini adalah merupakan sebuah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat, yang kita sebut sebagai peristiwa membeku. Nah, antara peristiwa membeku kemudian peristiwa mendidihnya air itu adalah sebuah peristiwa tentang bertambah dan berkurangnya kalor. Apabila air itu bertambah kalornya atau semakin panas air tersebut, maka lama-kelamaan air tersebut akan mendidih dan menguap sehingga menjadi gas. Kemudian sebaliknya, apabila kalor dalam air tersebut berkurang dan akhirnya air tersebut akan membeku, mengeras dan kerasnya seperti batu, dan kita istilahkan menjadi es batu. Ini adalah sebuah peristiwa perubahan kalor sehingga menyebabkan suhunya ikut berubah. Nah, ketika suhunya berubah, maka wujud benda pun akan berubah. Nah, kita lihat kondisi benda secara umum. Jika suatu benda suhunya naik, maka benda tersebut akan memuai. Dan sebaliknya, apabila benda itu mempunyai suhu yang turun, maka benda tersebut akan menyusut. Antara pemuaian dan penyusutan itu dialami semua bentuk zat, baik itu zat padat, zat cair, maupun zat gas. Nah, untuk pemuaian itu, baik zat padat dan zat cair atau zat gas itu berbeda-beda. Untuk zat padat itu ketika memuai, bendanya akan bertambah panjang dan bertambah lebar. Artinya benda tersebut akan semakin luas. Adapun untuk zat cair dan zat gas, ketika memuai maka tidak cuma panjang lebar saja yang bertambah, akan tapi tingginya juga semakin bertambah. Kita sebutkan bahwasanya zat cair dan zat gas itu volumenya bertambah. Nah, mari kita lihat peristiwa yang ada di sekitar kita tentang pemuaian dan penyusutan. Misalkan pemasangan kaca jendela. Kalau kita perhatikan, saat tukang memasang kaca jendela, maka tukang tersebut akan memberikan lubang
atau rongga pada bingkai, dengan tujuannya ketika kaca itu memuai maka kaca tersebut akan tetap aman. Dan sebaliknya, apabila bingkai itu tidak diberi rongga, maka ketika kaca memuai maka kaca itu akan pecah. Nah, kemudian berikutnya adalah pemasangan rel kereta api. Teman-teman bisa memperhatikan sambungan rel kereta api tersebut ada rongga. Ini bertujuan ketika rel kereta api itu memuai, maka posisinya atau jaraknya akan tetap sama. Dan kira-kira apakah teman-teman bisa memprediksi atau memperkirakan apa yang terjadi apabila rel kereta api tersebut tidak diberikan sambungan? Nah, ini teman-teman bisa memprediksi bagaimana kondisinya. Kemudian berikutnya adalah gelas yang pecah. Nah, mungkin sebagian teman-teman pernah mendapati sebuah kejadian ketika air panas kemudian dituangkan ke dalam gelas, maka yang terjadi adalah gelas itu retak atau bahkan pecah. Ini adalah proses di mana panas membuat gelas itu menjadi memuai. Dikarenakan pemuaian itu sangat cepat sekali sehingga bahan gelas itu tidak kuat, akhirnya gelas itu retak bahkan bisa pecah. Kemudian berikutnya, ada sebagian teman-teman mungkin yang mengalami ketika sepeda teman-teman tertinggal di luar, diterik panas matahari dan akhirnya bannya menggelembung seperti pada gambar ini. Nah, ini adalah peristiwa di mana udara yang ada di dalam ban sepeda itu memuai sehingga volumenya bertambah dan akhirnya ban tersebut akan menggelembung. Berikutnya adalah kabel listrik. Kita perhatikan, di siang hari kabel tersebut akan terlihat melengkung atau mengendur. Ini adalah sebuah peristiwa di mana kabel tersebut mengalami pemuaian. Akan tetapi kalau kita perhatikan di malam hari, maka kabel tersebut akan mengencang kembali. Nah, ini adalah peristiwa penyusutan. Kemudian berikutnya adalah setrika listrik. Teman-teman, ketika menggunakan setrika listrik ini, akan teman-teman alami adalah ketika setrika itu semakin panas, maka lampunya akan mati. Nah, kira-kira apa sebabnya? Di sini kita akan mencoba untuk menceritakan kenapa lampu itu bisa menyala ketika mulai dicolokkan atau mulai diberikan arus listrik, dan lampu akan mati ketika setrika itu semakin panas. Nah, ternyata di dalam setrika tersebut ada namanya logam, yang mana logam tersebut apabila dia dipanaskan dan panasnya melebihi ukuran, maka logam tersebut akan melengkung dan akhirnya terlepas dari rangkaian listriknya sehingga arusnya terlepas. Kemudian setelah logam ini terlepas dari arus listrik, lama-kelamaan setrika tersebut akan mendingin dan akhirnya logam tersebut akan kembali menempel pada rangkaian sehingga arus mengalir pada setrika dan lampunya menyala dan setrika kembali menjadi panas. Nah, oke teman-teman, demikian materi yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih atas dukungannya dengan like yang sudah ditekan, dan silahkan teman-teman untuk berbagi kepada teman-teman yang lainnya supaya ilmu tersebut tidak hanya kita yang memilikinya, sehingga teman-teman yang lainnya pun ikut juga mendapatkan ilmu tentang kalor dan suhu. Dan apabila ada yang ingin disampaikan, boleh diketik di kolom komentar. Kemudian apabila teman-teman menginginkan konten yang kami share berikutnya, silahkan ditekan subscribe-nya. Dan akhirnya sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap semangat untuk belajar dan tetap menjadi pribadi yang semakin baik. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.